Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Asep di channel Refocus. Dan kali ini gua akan membahas alur film berjudul Goodbye Mr. Cool, menceritakan tentang seorang pemimpin gangster yang ingin insaf. Namun karena namanya sudah terkenal di kalangan para gangster lain, membuatnya sangat sulit untuk benar-benar tobat. Karena banyak dari gangster lain yang ingin merekrutnya, bahkan ada juga yang ingin balas dendam kepadanya. Oke, biar ganteng siapkan udut kopinya dulu cuy, kita gas. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang ketua gangster bernama Alung. Namun karena ganteng kalem, ia mendapatkan julukan Mr. Cool. Alung yang merupakan panglima di gangsternya ditugaskan untuk menghabisi ketua gangster dari Thailand. Dan ternyata target Alung juga merupakan seorang bos angkutan bajai, sehingga pasukan driver bajai langsung menyerbunya. Namun karena pasukan rapper yang sangat banyak, membuat anak buah Alung tumbang satu persatu, dan hanya tersisa beberapa dari pasukan Alung. Namun ia masih berusaha untuk melawan mereka meski solo. Di tengah pertarungan, kakek Alung ditusuk oleh Mang Bajai. Mengetahui situasinya semakin terpojok, ia pun memutuskan untuk kabur dari sana dengan menggunakan bajai itu. Setelah berhasil kabur, Alung bersembunyi di sebuah kontrakan dan langsung menelpon bosnya yang sedang berada di Hong Kong untuk meminta bantuannya. Namun sayangnya keberadaan Alung telah diketahui oleh polisi Thailand, sehingga ia pun berhasil ditangkap dan divonis penjara selama 6 tahun. Singkat cerita, 6 tahun pun berlalu dan Alung sudah bebas dari penjara. Di sana ia memutuskan untuk pergi ke kafe milik baladnya yang ternyata merupakan mantan gangster yang sudah bertobat juga. Dan pria itu bernama Kong. Di sini Kong merasa kaget karena Alung ternyata masih hidup. Lalu Alung menceritakan semua kejadian itu. Dan sekarang ia ingin keluar dari gangster dan bertaubat. Mengetahui itu, Kong pun ikut senang dan mereka pun langsung mabok ciu sambil mengenang masa-masa saat di gangster. Keesokan harinya, Alung bekerja di kafenya si Kong sebagai seorang pelayan. Karena ia yang ganteng dan cool, tentu saja membuat ciwi-ciwi di sana tertarik kepadanya. Namun tidak lama kemudian 3 pangerok datang ke sana dan membuat kerusuhan. Dan tiba-tiba juga segerombolan gangster datang ke sana. Dan ternyata gangster itu diketuai oleh mantan anak buahnya Alung. Pria itu bernama Jojo. Di sana Jojo terkejut juga ketika melihat sang panglima tawuran Alung yang masih hidup. Mengetahui hal itu, ia pun langsung mengajak Alung untuk memimpin kembali gangster mereka. Namun Alung menolaknya karena ia sudah insaf dan tidak mau lagi kembali ke dunia gangster. Dan ia sekarang lebih memilih untuk menjadi pelayan KP saja. Karena tahu kalau memaksa Alung sama dengan mencari mati, Jojo pun langsung pergi dari sana sambil membawa barudak pangrok tadi. Beberapa saat kemudian gangster lain juga datang dan membujuk Alung untuk kembali memimpin mereka. Namun Alung tetap saja menolak dan lebih memilih untuk bekerja dengan halal. Kemudian saat kafe akan tutup, tiba-tiba cewek micet datang ke sana untuk nongkrong. Di sana ia pun langsung jatuh cinta ketika melihat kegantengannya Alung. Lalu ia memberikan Alung kuntung udud untuk sebat santuy. Setelah kafe tutup, Alung merasa lapar dan langsung memasak untuk membuat makanan. Namun tiba-tiba ia teringat dengan sosok ayahnya ketika dirinya masih menjadi budak baong yang tidak mau dinasehati. Dan saat Alung di penjara, ia mendapatkan kabar kalau ayahnya telah meninggal. Di sini ayahnya sempat menulis surat wasiat untuk Alung. Dan surat itu berisi ayahnya berharap Alung bisa berubah menjadi anak baik dan soleh. Akibat surat itulah Alung pun kini sadar dan berniat untuk menjadi soleh seperti yang diharapkan oleh bapaknya. Keesokan harinya Alung lagi-lagi didatangi oleh seorang gangster yang bernama San.
Di sana ia memaksa Alung untuk kembali menjadi gangster, namun seperti biasa Alung menolaknya. Mendengar perkataan itu, San tentu saja marah, tapi jika Alung bergabung dengan gangster lain maka ia tidak akan segan-segan untuk menghajar Alung. Mengetahui hal itu, Alung pun hanya membalasnya dengan senyuman karena ia tentu saja tidak akan bergabung dengan gangster manapun juga. Setelah itu, San dengan para petinggi gangster besar mengadakan rapat. Lalu San mengatakan kalau Alung tidak akan datang. Mendengar hal itu, semua ketua tidak peduli lagi dengan Alung karena ia yang sudah cacat dan tidak mungkin sehebat dulu lagi. Di tempat lain, Alung kedatangan tamu, tante yang membawa bocil. Di sana si ibu menitipkan anaknya kepada Alung karena ia beralasan ingin pergi dulu sebentar untuk main slot. Namun hingga toko akan tutup, ibunya tidak kembali lagi. Mengetahui itu, Alung pun langsung mengajak ngobrol si bocil untuk menanyakan alamat rumahnya. Namun bocil itu tiba-tiba memanggil Alung dengan sebutan bapak, dan ia juga mengatakan ingin selalu bersamanya. Setelah itu Alung mencoba menghubungi ibunya, namun si ibu mengatakan kalau bocil itu bukanlah anaknya, melainkan anak Alung dengan mantan pacarnya bernama Helen. Mendengar itu, Alung pun terkejut kalau si Johnny-nya bisa menghasilkan anak. Lalu ia pun mencoba memastikannya dengan menanyakan umur si bocil itu, dan si bocil itu umurnya 6 tahun. Mendengar itu membuat Alung jadi percaya kalau ia adalah anaknya karena ia dulu dipenjara selama 6 tahun juga. Akibat hal itu, Alung pun kini selalu menjaga bocil itu, bahkan ia juga selalu mengantarkannya sekolah. Kemudian scene berpindah kepada Helen yang ternyata ia adalah seorang bos mafia. Di sana ia mendapatkan telepon dari baby sister anaknya yang memberitahu kalau Alung telah bebas dari penjara, sehingga ia pun memberikan anaknya kepada Alung. Mendengar itu, Helen pun terkejut dan langsung teringat kembali dengan masa-masa bersama Alung, yang ternyata di sana ia ditinggal Alung pergi ke Thailand dalam keadaan sedang hamil. Lalu ia pun berencana untuk mendatangi Alung. Kemudian scene berpindah kepada Alung di mana tiba-tiba seorang preman datang untuk meminta uang japrem. Melihat preman itu, Alung pun langsung teringat dengan masa mudanya dulu ketika ia menjadi seorang gangster. Setelah mengenang momen itu, tiba-tiba Helen datang ke sana. Preman yang malak tadi pun langsung ketakutan dan lari ketika melihat Helen. Dan hal itu karena Helen merupakan orang yang ditakuti di daerah itu. Di sana Helen tidak berniat untuk menemui anaknya, melainkan ia ingin membantu Alung untuk kembali masuk ke dalam gangster. Dan hal itu membuat Alung bosan karena ia pasti menolaknya. Mendengar itu, Helen merasa kecewa, namun ia tidak akan menyerah untuk membuat Alung kembali ke dunia gangsternya. Hari demi hari, Alung pun kini semakin akrab dengan anaknya. Bahkan ia juga selalu menemaninya bermain bola. Di samping itu, Alung juga kini telah akrab dengan guru anaknya yang bernama Teteh Mung. Hal itu disebabkan karena Teteh Mung ini selalu mendatangi kafenya. Kemudian di malam harinya, Teteh Mung sedang mengajari anaknya si Alung matematika. Tiba-tiba teman Teteh Mung datang dan mengajaknya untuk clubbing. Mendengar itu, Teteh Mung menolak karena ia sedang sibuk mengajar. Namun teman-temannya tidak terima sehingga ia pun berniat untuk meracuni Teteh Mung dengan bubuk racun yang ditaburi di dalam minumannya. Tetapi saat akan diberikan, anaknya si Alung langsung merebutnya. Melihat hal itu, pria itu pun kesal kepada anaknya Alung. Bahkan ia juga langsung menghajar bocil itu. Dan Alung yang mengetahui anaknya telah ditenggel langsung menghampiri dan mengusir mereka semua. Tidak lama kemudian, dua pria tadi datang lagi dengan membawa pasukan gangster motor. Di sana ia ingin balas dendam karena Alung telah mengusir mereka. Lalu mereka berteriak dan menyuruh Alung untuk keluar dari kafe. Mendengar hal itu, Alung pun langsung keluar. Lalu tiba-tiba salah satu anggota dari mereka akan menakolnya dengan besi. Namun Alung dengan sangat cepatnya berhasil menangkisnya. Tidak lama kemudian si Jojo datang ke sana dengan membawa pasukannya untuk membantu Alung. Melihat hal itu, tentu saja semua gangster motor itu langsung terbirit-birit kabur dari sana.
Dan kabar penyerangan tadi langsung tersebar dan terdengar oleh semua gangster yang ada di kota itu. Chan yang mendengar itu terlihat sangat marah karena Alung masih mendapatkan pertolongan dari mantan anak buahnya. Di sisi lain, Helen juga mendengar kabar itu. Namun ia sangat bahagia karena menganggap Alung telah kembali ke dunia gangster. Kemudian Alung dan Teteh Mung pergi ke rumah sakit untuk mengecek keadaan anaknya yang telah meminum racun tadi. Lalu Helen juga datang ke sana. Namun ia tidak berniat untuk menjenguk anaknya, melainkan ia hanya ingin ngobrol dengan Alung. Di sana Helen mengira kalau Alung telah kembali ke dunia gangster. Lalu Helen juga mengatakan kalau ia mempunyai barang berharga milik San dan ia ingin Alung bekerja sama dengannya. Karena bosan mendengar hal itu, Alung pun langsung memarahinya karena ia tidak ingin menjadi gangster lagi. Lalu ia juga menjelaskan kalau insiden perang kemarin ia tidak pernah memanggil anak buahnya untuk membantunya. Keesokan harinya Helen pergi ke markasnya si San. Di sana ia langsung membuat masalah dengan tujuan agar Alung datang menolongnya. Lalu asistennya Sang datang ke kafe untuk memberitahu kalau Helen sedang ditangkap oleh San. Mendengar itu, Alung pun langsung pergi menemui pacarnya Helen, yaitu Prince. Di sana ia langsung menyuruh Prince yang menolong Helen karena sekarang Alung sudah tidak mempunyai hubungan dengan hal itu. Setelah selesai ngobrol, si Prince pun langsung caw ke markasnya San dan memberikan uang jaminan untuk melepaskan Helen. Mendengar hal itu, San pun langsung menyetujuinya. Namun Helen yang melihat Prince langsung marah karena ia membuat rencana ini agar si Alung lah yang datang menolongnya. Mendengar perkataan itu, si Prince pun tentu saja sangat marah dan ia langsung meminta putus kepada Helen. Lalu ia juga mengancam akan membuat Helen dan si Alung menderita. Setelah itu Helen ternyata pergi ke kafe untuk menemui Alung. Di sana ia marah-marah karena Alung tidak menolongnya. Lalu Alung pun mengatakan kalau ia tidak akan kembali lagi ke dunia gangster apapun yang terjadi. Mendengar itu, amarah Helen kembali memuncak. Bahkan ia juga memasukkan semua narkoboy milik San ke dalam panci yang sedang dimasak oleh Alung. Melihat hal itu, Alung pun langsung menamparnya dan membuat Helen tiba-tiba menjadi sadar kalau ia telah bersalah. Bahkan Helen juga berjanji akan keluar dari gangster dan lebih memilih menjaga anaknya. Di tempat lain, San telah mengetahui kalau Helen kini kembali dekat dengan Alung. Lalu ia menelpon Prince dan memanas-manasinya agar membuatnya marah. Mendengar hal itu, Prince pun termakan dengan omongannya yang dimana San mengatakan kalau Helen telah memanfaatkannya. Keesokan harinya, Prince menyuruh semua pasukannya untuk menghancurkan kafe tempat bekerjanya Alung. Bahkan mereka juga menculik Helen dengan anaknya. Setelah itu Alung mendapatkan telepon dari Prince yang memberitahukan kalau Helen dengan anaknya telah diculik. Lalu Prince juga menyuruhnya untuk datang dan menerima duelnya. Namun jika tidak mau, Helen dan anaknya akan dibunuh. Singkat cerita, Alung pun datang ke markasnya Prince untuk bayuan. Namun sebelum gelut, mereka membuat kesepakatan dulu, yang dimana jika Alung kalah ia harus pergi dari Hong Kong, dan jika menang maka kebalikannya, yaitu si Prince lah yang harus pergi dari Hong Kong. Di sana terlihat Alung sangat kewalahan karena kakinya yang pincang. Namun hal itu tidak membuatnya putus asa. Di tengah-tengah pertarungan, si Alung berhasil membalikkan keadaan dan membuat si Prince semakin kesal, sehingga ia pun kini bermain licik dengan menggunakan tongkat untuk melawannya. Namun karena si Alung OP, tentu saja ia berhasil menghindar dari serangan itu. Lalu ia menghajar mukanya si Prince, lalu mengambil tongkatnya dan berniat untuk membunuhnya. Namun si Prince meminta ampun dan mengakui kekalahannya. Hingga akhirnya si Alung pun berhasil memenangkan bayuan itu. Lalu Prince pun akan menepati janjinya untuk pergi dari Hong Kong. Di akhir film, Helen dan anaknya pun dibebaskan.
Di sini Alung sangat bahagia karena bisa bertemu lagi dengan anaknya. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya si San menusuk Alung dari belakang menggunakan pisau. Bahkan ia juga menyeret Alung dan menusuknya lagi di jantungnya. Akibat hal itu Alung pun modar. Dan film pun tamat. Ending yang koplok sekali.